Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Eka Susilawati, Eskom Mkom dengan NIDN 0925098706. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Dalam video ini, saya akan menampilkan cuplikan pengajaran saya dalam kelas untuk mata kuliah analisis dan perancangan sistem yang saat ini saya ampuh. Namun sebelum itu, saya akan memberikan deskripsi singkat dari mata kuliah ini. Analisis dan perancangan sistem merupakan salah satu mata kuliah wajib program studi dengan bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah KM 117. Mata kuliah analisis dan perancangan sistem ini merupakan mata kuliah yang memberikan pengetahuan kepada mahasiswa terkait tahapan analisis dan perancangan dalam pengembangan perangkat lunak. Adapun capaian lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 2 menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan informatika secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. CPL 3 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL 4 menguasai konsep dan prinsip-prinsip pembuatan perangkat lunak dalam bahasa pemrograman umum maupun bahasa pemrograman berorientasi objek, mobile, IoT yang memenuhi berbagai parameter kualitas secara teknis maupun manajerial. Berdasarkan capaian lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah, maka capaian pembelajaran mata kuliah analisis dan perancangan sistem ini yaitu CPMK 1 mampu menjelaskan konsep teoritis bidang pengetahuan analisis dan perancangan sistem secara umum dan teoritis. CPMK 2 mampu menganalisis kelemahan dan kebutuhan sistem. CPMK 3 mampu membuat rancangan sistem informasi atau sistem terkomputerisasi. CPMK 4 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Keempat CPMK ini kemudian diturunkan ke dalam 11 sub CPMK yang lebih detail dan memperlihatkan secara langsung bahan kajian yang akan diajarkan di setiap pertemuan. Ke-11 sub CPMK tersebut meliputi sub CPMK 1 mampu menjelaskan konsep dasar sistem, sub CPMK 2 mampu menjelaskan stakeholder sistem informasi, sub CPMK 3 mampu menjelaskan metodologi pengembangan perangkat lunak, sub CPMK 4 mampu menjelaskan tahapan analisis kelemahan sistem, sub CPMK 5 mampu menjelaskan proses analisis kebutuhan sistem, sub CPMK 6 mampu menganalisis kelemahan sistem dari kasus atau permasalahan sistem. Sub CPMK 6 mampu menganalisis kelemahan sistem dari kasus atau permasalahan sistem. Sub CPMK 7 mampu menganalisis kebutuhan sistem dari kasus atau permasalahan sistem. Sub CPMK 8 mampu menjelaskan tahapan perancangan sistem. Sub CPMK 9 mampu membuat rancangan sistem berbasis objek dengan UML. Sub CPMK 10 mampu membuat rancangan data atau basis data. Sub CPMK 11 mampu membuat rancangan antarmuka sistem. Bahan kajian dalam mata kuliah ini adalah 1. Konsep dasar sistem informasi, 2. Stakeholder sistem informasi, 3. Metodologi pengembangan sistem, 4. Analisis kelemahan sistem, 5. Analisis kebutuhan sistem, 6. Perancangan sistem berbasis objek, 7. Perancangan data atau basis data, 8. Perancangan antarmuka. Adapun sumber pustaka utama, yang pertama itu adalah Pressman dengan judul Pendekatan Praktisi Rekayasa Perangkat Lunak, Jugianto dengan judul Analisis dan Desain Sistem Informasi,
dan Al-Fatah Hanif dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Sumber pendukung lainnya seperti jurnal dan artikel ilmiah dan juga video tutorial. Tools-tools pendukung ada Tools Unified Modeling System untuk perancangan model sistem dan Figma digunakan untuk perancangan antarmuka. Adapun model pembelajaran yang saya terapkan pada pembelajaran yaitu DIA yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam bentuk pembelajaran, studi case, dan juga project based learning. Proses delivery atau proses penyampaian materi kepada mahasiswa saya lakukan dengan menyampaikan materi di dalam kelas melalui media pembelajaran berupa PPT, video, termasuk unjuk kerja dalam perancangan dengan tools-tools pendukung. Kemudian selanjutnya interaksi. Interaction merupakan interaksi antar dosen dengan mahasiswa ataupun interaksi antar sesama mahasiswa melalui kegiatan diskusi dengan kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 orang untuk berdiskusi dalam proses memahami materi yang dibahas. Kemudian asesmen merupakan proses pemberian tugas kepada mahasiswa yang bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa dalam memahami materi pembelajaran yang dibahas. Sebagai indikator penilaian mata kuliah ini, yaitu kehadiran 20%, tugas 30%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 30%. Pada mata kuliah ini, penilaian UAS berupa hasil proyek akhir yang berupa analisis dan perancangan suatu sistem. Demikian deskripsi mata kuliah dari analisis dan perancangan sistem yang saya ampu. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas untuk mata kuliah analisis dan perancangan sistem. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya, hari ini kita kembali di ruangan ini untuk perkuliahan kita dan saya lihat semuanya wajah-wajahnya segar-segar walaupun kita lagi cuacanya lagi panas ya, beberapa hari ini kemarin cuaca panas dan alhamdulillah saya rasa kelas ini lagi ini ya kayaknya masih segar-segar fresh mungkin karena sudah makan ya. Oke, baik, sebelum Ibu kita masuk ke materi, sebelumnya baik kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke ya, untuk hari ini nanti sebelum untuk mulai perkuliahan Ibu mau absen dulu ya. Kelas 5B ya? Oke, baik ya. Untuk hari ini tanggal 26 bulan 9 ya. Nurul Fajrina, Mita Cahyani, Anwar. Oke, baik, sebelum Ibu masuk ke materi pokok kita, sebelumnya Ibu mau tanya-tanya tentang pertemuan sebelumnya. Oke. Minggu lalu kita sudah bahas apa? Ada yang masih ingat yang minggu lalu kita bahas apa? Metodologi pengembangan perangkat lunak. Nah, di metodologi perangkat lunak itu ada beberapa yang minggu lalu kita bahas metodologinya. Oke, yang pertama apa? Terus incremental, prototype, spiral, dan scrum. Ya, jadi itu 5 metodologi pengembangan perangkat lunak yang biasanya kita gunakan dalam pengembangan perangkat lunak ya. Nah, kalau di metode pengembangan waterfall, nah apa sih sebenarnya metodologi pengembangan waterfall itu? Ada yang masih ingat? Siapa yang boleh angkat tangan? Siapa boleh? Ada yang masih ingat? Oke, silakan. Hasil ini melakukan pendekatan secara sistematis dan dimulai dari analisis, desain, coding, testing, dan pemeliharaan. Oke, jadi tahapan-tahapan dari waterfall itu kita mulai dari analisis, kemudian dimulai dari dilanjutkan dengan desain, coding, kemudian implementasi, dan juga ada yang namanya pemeliharaan. Nah, kaitannya sama materi yang hari ini kita pelajari yaitu
kita sudah masuk sekarang ke dalam tahapan dari metodologi pengembangan perangkat lunak itu, yaitu tahapan analisis, gitu ya. Tahapan yang paling pertama kita lakukan itu adalah tahapan analisis. Jadi untuk materi hari ini kita fokus ke satu materi tentang analisis, yaitu analisis kelemahan sistem. Ya, oke, untuk analisis kelemahan sistem ini banyak hal yang harus kita pada saat kita menganalisis. Analisis itu kan tahapan yang krusial dalam pengembangan perangkat lunak. Karena yang paling pertama kita akan lakukan, apa saja yang akan kita lakukan pada tahap analisis kelemahan sistem. Nah, kita sebelum ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang capaian dari pembelajaran, yang itu mahasiswa mampu menjelaskan perlunya analisis kelemahan sistem. Kenapa kita perlu melakukan analisis kelemahan sistem ini. Kemudian kalian mampu menjelaskan tahapan analisis kelemahan sistem dengan menggunakan analisis PICES. Jadi respon time ya, throughput itu adalah bagaimana jumlah pekerjaan yang bisa diselesaikan selama jangka waktu tertentu, dan juga respon time adalah waktu yang dibutuhkan antara suatu transaksi dengan respon yang diberikan kepada transaksi tersebut. Jadi misalkan pada saat kalian klik print, responnya itu dia langsung cepat untuk mencari data yang akan kalian cetak gitu ya. Jadi respon time-nya setiap waktu yang dibutuhkan ya, setiap proses. Oke, untuk informasi itu biasanya kita ukur itu adalah kualitasnya, kualitas dari informasi. Nah, kalau kita mengukur kualitas informasi seperti yang minggu lalu sudah kita sampaikan tentang terkait dengan informasi, yaitu akurat, relevan, sama tepat waktu. Ya kan, kalau informasi itu kan kalau biasanya kayak kalau tidak akurat, ini biasanya hoax itu ya kan. Nah, kapan dikatakan informasi itu akurat? Kalau bebas dari kesalahan. Nah, di sistem supaya bebas dari kesalahan biasanya kita kelola di database misalkan. Apakah informasi itu relevan? Nah, kalau relevan itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan akan ditampilkan apa yang sesuai dengan kebutuhannya. Terus tepat waktu informasi itu semakin baik kalau sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita butuhnya hari ini, informasi tersebut diperoleh hari ini, jangan tidak menunggu lagi besok baru dikasih, seperti itu ya. Jadi itu delay suatu informasi, sama halnya kayak koran ya kan. Koran itu semakin sore, kalau pagi kan pasti harganya 20.000, pas sore-sore itu sudah tidak sisa 5.000. Terus kalau sudah berminggu-minggu sudah jadi pembungkus gorengan, saking informasi itu harus tepat waktu ya, seperti itu. Kemudian untuk dari sisi ekonomi itu biasanya kita kalau ekonomi itu biasanya berhubungan sama pengembangan biaya-biaya ataupun juga pasar ataupun juga biasanya jumlah pesanan. Nah, itu biasanya yang difokuskan ke dalam sesi ekonomi juga tuh. Selanjutnya untuk kontrol atau keamanan, ini tuh biasanya tentang privacy data ya, berhubungan lagi tentang hubungannya juga sama informasi. Bagaimana data itu tersimpan konsisten dan tidak ada perulangan ataupun juga tidak ada proses error pada saat pemrosesan. Biasanya errornya itu baik dari human error ataupun mesin ataupun juga error dari perangkat lunak. Jadi bagaimana hal-hal ini kita soroti dari sisi keamanan dan kontrol yang berhubungan sama data atau informasi. Kemudian dari segi efisiensi, ini tuh biasanya apakah data yang kita miliki itu kalau berbicara tentang efisiensi kan bagaimana kita menghasilkan output yang sebanyak-banyaknya tapi sumber daya kita sekecil mungkin. Ya, jadi biasanya di sini kita akan menanyakan apakah pemrosesan yang sistem yang lama itu apakah memang sudah optimal, apakah sudah efisien gitu ya kan. Kalau belum belum optimal, kita harus optimalkan dengan menggunakan apa gitu ya. Jadi pada saat kalian mengukur efisiensi suatu sistem, kita fokusnya ke proses optimalisasi gitu ya, data. Kemudian untuk dari sisi layanannya itu sendiri, nah ini berhubungan sama yang namanya pelayanan ke konsumen atau dalam hal ini klien atau user atau pengguna. Jadi berhubungan sama penggunanya nanti atau klien. Jadi bagaimana sistem lama tersebut dari sisi pelayanan.
apakah dari sisi pelayanan ke konsumen atau sudah baik, apakah ke karyawan atau di level manajemennya itu sudah baik ya. Jadi itu tadi analisis kelemahan sistem yang lama dengan menggunakan analisis PCS. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, yang di belakang. Silakan berdiri. Bagaimana penggunaan kertas atau pencatatan data pada buku masih dalam kategori apa, Bu? Yang pencatatan ya, yang biasanya kalau proses manual ya, proses pencatatan di buku atau ini ya. Oke, silakan boleh diduduk kembali. Nah, kalau pencatatan atau penggunaan kertas itu juga biasa salah satu menjadi kelemahan di sistem yang tidak terkomputerisasi ya biasanya ini. Itu biasa kita kalau dibuat sistem itu kita usahakan untuk paperless. Nah, biasanya ini kita terkait sama namanya efisiensi. Oke, dipaham ya? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke ini ya. Kita ada studi kasus lah. Ada siapa yang sering ke perpustakaan? Oke, untuk studi kasus kita ini kita ngambil studi kasus di perpustakaan. Tapi di perpustakaan kita sudah semi manual dan juga semi sudah terkomputerisasi. Nah, di sini ada sebuah kasus. Silakan duduk berdasarkan kelompok. Oke, baik, untuk kelompok 1. Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1 apa hasil temuannya dari studi kasus tersebut? Kelompok 1. Ini tadi masalahnya tentang ini ya. Biasanya ada masalah yang di perpustakaan. Oke, kelompok 1 temuan masalahnya apa? Dari sisi apa yang kita mau bahas? Oh, dari sisi kinerja ya. Oke, silakan. Masalahnya yang pertama. Masalahnya itu yang pertama, pendaftaran anggota secara manual, menulis format, menyalin ke buku catatan anggota memerlukan waktu 5-10 menit. Oke, sampai 5-10 menit. Solusi atau peluang yang pertama itu dibuat sistem dengan fitur pendaftaran berbasis komputer. Calon anggota tinggal memasukkan data melalui sebuah aplikasi sistem perpustakaan. Oke, jadi kalau yang dibahasin dari segi performance-nya atau ini ya kinerjanya, selanjutnya dari kelompok 5 ya, kelompok 5. Silakan kelompok 5 temuannya. Baiklah, untuk kelompok 5 hasil diskusi kami pada segi efisiensi pada bagian transaksi buku kami mendapatkan sebuah masalah yaitu penggunaan tinta, kertas dan alat tulis lainnya yang proses pencatatan transaksi yang terjadi membutuhkan biaya yang banyak dikarenakan ketika terjadi kesalahan maka dokumentasi yang telah dibuat sebelumnya tidak bisa dipakai lagi. Maka kami menemukan solusi dengan sistem terkomputerisasi yang mampu menghemat waktu dan biaya yang harus dikeluarkan perpustakaan. Oke, baik itu ya. Tadi kalau berhubungan sama efisiensi, bagaimana kita menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan fungsional yang besar ya. Nah, dari segi efisiensi dalam hal kasusnya kita itu berhubungan sama paperless ya. Biar kita itu tidak menggunakan biaya kertas atau tinta untuk mencatat dan lain-lain. Beli buku, beli kertas, beli ini, padahal itu bisa dalam bentuk dikerjakan dalam bentuk paperless, yang nanti kalau sudah terkomputerisasi kita bisa sisa menyebarkan dalam bentuk file gitu ya, baik itu disimpan di hard drive ataupun di the cloud misalkan. Jadi itu lebih meminimalisir dari segi penggunaan biaya-biaya yang tidak perlu ya, ditekan di sisi biaya. Oke. Baik, untuk diskusi hari ini untuk kasusnya kita perpustakaan, kita sudah mendapatkan solusi dari kita sudah melakukan analisis
kelemahan dari sistem yang ada. Kalian sudah menemukan masalah-masalah dan juga memberikan solusinya. Nah, dan sebenarnya kalau untuk menemukan kelemahan dari sistem itu kita harus betul-betul detail, ya. Sama halnya tadi di bagian di kelompok 1 itu dia menemukan masalahnya itu di bagian pencatatan, misalkan di bagian pencatatan otomatis si karyawannya gitu kan. Kemudian di kelompok lainnya juga itu di bagian user, ya. Di kelompok 2 tadi kayaknya di bagian pengguna. Jadi ini semua harus kita lihat siapa sih sebenarnya. Pertama itu yang harus kita teliti atau yang kita analisis itu adalah personalnya gitu ya, orang-orang yang bekerja atau instansi. Misalnya kan kalian misalkan sudah buat proyeknya, nanti kan kalian sudah ada tugas proyeknya masing-masing ya. Nah, tugas proyeknya itu kan kalian akan sesuai dengan judulnya akan melakukan analisis. Misalkan kalian ingin membuat misalnya kayak kelompok 5 ya, kalau nggak salah itu aplikasi website ya proyeknya. Website desa misalkan. Nah, di desa itu kalian harus tahu siapa yang kalian mau teliti. Pertama itu adalah orang di kantor desa. Kemudian selain itu adalah masyarakat desanya. Jadi harus dilihat dulu apa sih yang masalah yang ditemukan di kantor desa sama permasalahan yang dialami sama masyarakat desa. Nah, itu salah satu contoh kalau kalian ingin melakukan analisis kelemahan. Semuanya dicari masalah di setiap titik. Ya, jangan cuman satu saja. Banyak dari penelitian sebelum penelitian yang kalau kalian baru mau mengajukan judul ini biasanya senior itu sering-sering temukan masalahnya itu di satu poin saja, di satu misalnya kayak di desa saja, dia tidak pikirkan masyarakat desanya bagaimana. Misalkan mau bikin website desa, ternyata di desanya itu luas cakupan desanya itu ada beberapa yang tidak terkoneksi internet ya. Aplikasinya tidak sesuai dong ya. Jadi untuk menganalisis kelemahan itu betul-betul diteliti sampai ke pengguna paling awalnya. Nah, kan biasanya kalau di level manajemen itu ada yang tingkat atas, tingkat bawah. Jadi semuanya itu harus diteliti. Jangan cuma satu objek saja yang harus kalian teliti, tapi semuanya ya. Dan secara rinci dari sisi performance, information, ekonomi, kontrol, efisiensi dan juga service. Jadi itu yang harus kalian pahami, oke ya. Jadi dan nantinya silahkan lanjutkan lagi diskusinya ya, diskusi di kelas terkait dengan judul proyeknya kalian masing-masing ya. Kalau minggu lalu kalian sudah jelaskan ini ya, proyek yang akan kalian lakukan untuk tugas akhirnya nanti. Nah, ini kita mulai dari analisis karena seperti yang sudah di metodologi pengembangan yang kita lakukan pertama kali itu adalah analisis ya, analisis kelemahan sistem. Jadi silahkan didiskusikan tentang analisis kelemahan di proyeknya masing-masing. Kemudian minggu depan itu kita presentasikan. Jadi masing-masing kelompok presentasikan dari sisi piecesnya apa kelemahan dari tugas proyeknya. Oke ya. Dipaham tugasnya? Oke, alhamdulillah kelas hari ini kita sudah menyelesaikan studi kasusnya dengan baik. Kemudian biasanya ini petua terakhir ya sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, itu biasanya great things in business is never done by one person ya. Jadi intinya sesuatu yang besar itu di dalam pekerjaan kita itu tidak akan selesai dengan satu orang, tapi juga akan dia bakalan berhasil atau selesai dengan yang namanya a team of people. Jadi sekelompok orang. Ya. Setelah hari ini kita analis kelemahan, jadi minggu depan kita bahas tentang analisis kebutuhan dari sistem. Analisisnya nanti kita akan lakukan dua analisis kebutuhan, yaitu non fungsional dan juga non fungsional. Nah, jadi silahkan cari-cari pelajari juga bahan-bahan terkait dengan analisis kebutuhan, biar nanti minggu depan itu kita bahasnya itu fokus ke proyeknya kalian, ya kan? Jadi setelah presentasi kita bahas ke analis kebutuhannya dan juga kalian bisa melakukannya langsung ke kasus sesuai dengan proyek kalian masing-masing. Oke, dipahami ya untuk minggu depan. Baik, dan silahkan untuk
minggu depannya insya Allah semua kita bertemu kembali dalam keadaan sehat. Untuk perkuliahan hari ini Ibu akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat proses pembelajaran dalam bentuk cuplikan video pembelajaran dari mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem di program studi Informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2023. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Cokro Aminoto Palopo dan pimpinan Fakultas Teknik Komputer dan juga rekan sejawat dosen dan adik-adik mahasiswa. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.